Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Berikut akan kami berikan tutorial cara mengisi konten pada web e-learning SMK 1 Pariaman. Untuk mengakses e-learning tersebut, Bapak Ibu cukup menggunakan web browser. Web browser yang kita gunakan bisa Google Chrome dan bisa Mozilla Firefox. Dan bisa juga Google Chrome. Untuk kebetulan untuk saat ini kita akan menggunakan web browser Google Chrome. Pertama-tama Bapak Ibu klik Google Chrome-nya. Nah, setelah tampil, Bapak Ibu cukup mengisikan alamat dari e-learning yang sudah kita bagikan pada grup sekolah. Akan saya tampilkan. Nah, ini dia. Ini alamat e-learning SMK 1 Pariaman. Yang pertama adalah alamat utamanya, e-learning smk1-pariaman.sc.id. Ini Bapak Ibu bisa akses jika Bapak Ibu berada di rumah dengan catatan terkoneksi dengan internet. Dan juga bisa diakses di mana saja. Satu lagi bisa diakses juga di ruang guru. Nah, karena internet kita berbeda dengan internet di ruang guru berbeda dengan kawasan IT Center. Untuk ruang guru kita memakai IndiHome, dan untuk kawasan IT Center kita memakai Astinet. Nah, untuk Bapak Ibu yang di ruang guru atau di rumah, Bapak Ibu bisa mengakses e-learning ini. Alamatnya bisa Bapak Ibu ketikkan. Kita contohkan. Kita buka browser lagi. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan alamatnya. Bukan di kolom pencarian, tetapi di kolom alamat di sini. Setelah Bapak Ibu ketikkan, lalu Bapak Ibu tekan enter. Kebetulan saya berada di kawasan IT Center, maka alamat yang saya gunakan adalah 192.168.33. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu berada di ruang teori? Di ruang teori Bapak Ibu bisa mengaksesnya, alamatnya adalah ini. 192.168.20.200 untuk ruang teori. Karena di ruang teori kita sudah masing-masing ruang terkoneksi dengan intranet. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya tanpa paket data. Kita lanjutkan. Karena kita berada di kawasan IT Center, kita masukkan alamat yang ini. 192.168.33. Kita contohkan. Kita ketikkan alamatnya 192.168.33. Setelah itu Bapak Ibu tekan enter. Nah, ini adalah tampilan login dari e-learning SMK 1 Pariaman. Untuk username dan password sudah kita bagikan juga di grup sekolah. Sekarang saya coba untuk meloginkan dengan akun saya sendiri. Nah, ini format loginnya, format username, dan passwordnya. Setelah kita masukkan, kita tekan tombol login. Nah, ini adalah tampilan awal dari akun Bapak Ibu di e-learning. Di sini akan tampil mata pelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kebetulan saya mengajar bimbingan TIK dan informatika, akan kita contohkan salah satu mapel. Contohnya, kita akan masuk ke mapel 10 informatika. Tinggal Bapak Ibu klik, namanya bisa, gambarnya atau warna ini juga bisa Bapak Ibu klik. Nah, setelah Bapak Ibu klik, ini adalah tampilan awal dari konten yang akan Bapak Ibu isi. Dan kebetulan ini kontennya masih kosong. Di sini ada announcement, topik 1 sampai topik 52. Karena ini masih kosong, maka tahap pengisian akan kita mulai. Jika kurang jelas akan kita zoom. Nah, di sini untuk mengaktifkan pengisian konten, Bapak Ibu wajib menekan tombol Turn Editing On di sebelah sini. Turn Editing On yang Bapak Ibu tekan di sini. Ya. Jika setelah Bapak Ibu tekan klik Turn Editing On, maka akan ada logo pensil di masing-masing topik.
dan juga di announcement. Tahap awal, kita akan masukkan announcement-nya. Kita akan edit announcement-nya. Dalam artian ini adalah pengumuman atau pemberitahuan. Caranya bagaimana? Caranya, Bapak Ibu sejajar dengan announcement. Nah, ini Bapak Ibu klik sejajar dengan announcement, kita klik edit, lalu ambil edit setting. Nah, di sini forum name ini Bapak Ibu tukar atau Bapak Ibu ganti dengan misalnya pengumuman atau pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Bapak Ibu bisa menggunakan pengumuman saja boleh, pemberitahuan saja boleh. Salah satunya boleh. Setelah itu Bapak Ibu beralih ke kolom description. Di kolom description ini berisi keterangan bebas. Bisa motivasi boleh, kalimat motivasi boleh, kalimat pemberitahuan juga boleh. Ini tergantung Bapak Ibu saja. Kebetulan saya sudah menyiapkan tulisannya. Nah, ini kita kopikan saja. Kita pastikan ke sini. Ya. Di sini tertulis dalam e-learning ini Anda dapat mengakses materi pelajaran, tugas, absensi, dan yang terakhir UH, UTS, dan UAS. Setelah Bapak Ibu mengetikkan description-nya, Bapak Ibu tinggal mencontreng display. Jangan lupa Bapak Ibu contreng display-nya. Setelah itu, untuk menu availability dan selebihnya Bapak Ibu hiraukan saja. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, lalu ambil save and return to course. Nah, maka pengumuman atau pemberitahuan yang Bapak Ibu buat tadi sudah akan tampil di konten Bapak Ibu. Dan ini akan juga terbaca oleh pada akun siswa kita atau peserta didik kita. Berikutnya yaitu kita masukkan RPP atau silabus. Itu jika Bapak Ibu masih menggunakan K13, jika Bapak Ibu menggunakan kurikulum paradigma baru, itu tampilannya atau tulisannya yaitu adalah ini apa namanya itu modul ajar. Oh, bukan perangkat ajar, perangkat ajar. Jadi saya contohkan saja. Kalau jika Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum baru, di sini Bapak Ibu ketikkan RPP dan silabus. Lalu tekan enter. Nah, ini berlaku untuk Bapak Ibu yang masih mengajar kelas 11, 12, dan 13. Dan bagaimana jika Bapak Ibu yang mengajar kelas 10 atau mengajar di kurikulum baru, paradigma baru? Nah, di sini kita bisa edit. Kita namanya adalah perangkat ajar. Tekan enter. Itu untuk kurikulum paradigma baru. Apa saja isinya? Untuk perangkat ajar, isinya adalah modul ajar dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dalam modul ajar ini bisa juga berisi capaian pembelajaran dan juga modul ajarnya. Caranya bagaimana? Cara memasukkan file modul ajar dan file ATP alur tujuan pembelajaran, cukup Bapak Ibu klik yang di bawah ini. Tepat di bawah judul perangkat ajar kita klik di sini. ADD and activity. Jangan Bapak Ibu klik yang di atasnya karena ini sama tulisannya, di bawah ini juga sama tetapi persis di bawah judul perangkat ajar ini. Ini kita klik untuk memasukkan file. Fitur yang Bapak Ibu gunakan adalah fitur file ini. Di sini. Ini yang Bapak Ibu klik. Kita klik filenya, lalu di sini kita buat modul ajar.
ajar. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan deskripsinya, modul ajar informatika. Jangan lupa dicontreng Bapak Ibu displaynya. Lalu Bapak Ibu cari file atau Bapak Ibu upload file modul ajar tersebut. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik di sini. Di add, logonya logo kertas berlipat di kanan atas. Ini yang Bapak Ibu klik. Lalu pastikan Bapak Ibu berada di tab upload a file di sini. Bukan di server file, bukan di recent file, tapi di upload a file. Ini Bapak Ibu klik, geser ke kanan, lalu diklik choose file-nya. Choose file, Bapak Ibu cari modul ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan di komputer atau di laptopnya. Kebetulan di sini saya siapkan, di sini contoh modul, sambil open. Nah, contoh modul tadi sudah berada di sini. Berarti sudah Bapak Ibu pilih, tinggal Bapak Ibu geser ke bawah, ambil upload a file. Maka contoh modul sudah berada di sini. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan capaian pembelajaran juga bisa. Tinggal klik lagi satu kali lagi. Klik logo ADD ini sekali lagi, lalu ambil lagi, choose file, pastikan di upload file ini, ambil choose file, lalu ambil capaian pembelajaran. Ambil open. Lalu klik upload this file. Maka ada dua modul di sini. Ada modul contoh modul dan ada file capaian pembelajaran. Setelah itu, untuk menu di bawah ini tidak usah Bapak Ibu hiraukan, dihiraukan saja, tidak usah diklik, di scroll ke bawah lalu ambil save and return to course. Nah, maka untuk modul ajarnya sudah kita upload. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar kelas 11, 12, dan 13, masih kurikulum 13, modul ajar ini Bapak Ibu ganti dengan yang namanya RPP. Bukan modul ajar namanya, tetapi namanya RPP. Sekarang kita beralih ke ATP, atau alur tujuan pembelajaran. Untuk memasukkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, Bapak Ibu klik ADD and Activity lagi, persis di bawah modul ajar. Persis di bawah modul ajar ini kita klik. Untuk memasukkan file juga, fitur yang kita gunakan adalah file yang di sini. Masih sama seperti yang modul ajar tadi. Kita klik. Di sini kita ketikkan alur tujuan pembelajaran. Nah, di deskripsinya bisa Bapak Ibu tambahkan atau bisa Bapak Ibu jabarkan. Kalau ada ingin yang Bapak Ibu sampaikan bisa. Di sini saya coba saja membuat alur tujuan pembelajaran informatika. Jangan lupa dicontreng displaynya Bapak Ibu. Lalu proses memasukkan file. Caranya sama persis seperti yang tadi, seperti kita memasukkan modul ajar. Kita klik logo kertas ini atau logo add, kita klik, pastikan di upload file, lalu ambil choose file. Kita cari ATP tadi. Mungkin ini kita ambil yang udah kita siapkan, lalu ambil open, lalu kita ambil upload this file. Otomatis filenya sudah masuk. Setelah itu tinggal Bapak Ibu scroll ke bawah, ambil save and return to course. Maka untuk perangkat ajar kita sudah kita masukkan dua-duanya, untuk modul ajar dan alur tujuan pembelajaran. Untuk perangkat ajar atau untuk K13 RPP dan silabus, sebaiknya Bapak Ibu hide-kan atau sembunyikan. Karena apa? Agar tidak terbaca oleh peserta didik kita. Jadi peserta didik kita tidak dapat mengakses perangkat ajar ini. Hanya kita sendiri, admin, kepala sekolah, dan wakil kurikulum yang bisa mengaksesnya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu geser ke kanan, ini ada namanya edit. Bapak Ibu klik editnya, lalu ambil hide topic. Setelah Bapak Ibu klik, otomatis nanti perangkatnya akan tersembunyi.
Buktinya apa? Buktinya di sini. Ada tulisannya hidden from student. Jika Bapak Ibu kurang jelas akan saya zoom. Nah, di sini. Hidden from student untuk perangkat ajarnya. Baik, kita lanjut. Untuk perangkat ajar sudah atau silabus RPP sudah. Kita masuk ke materi. Di sini ada namanya topik 2. Nah, topik 2 yang ini disinilah kita akan masukkan materi, absensi, tugas dan lain-lain. Kita ubah dulu topik 2-nya. Jika Bapak Ibu masih mengajar di kelas 11, 12, 13, di sini kita isikan KD. KD misalnya 3.3 jaringan komputer misalnya. Kalau Bapak Ibu masih gunakan kurikulum 13 atau kelas 11, 12, 13, Bapak Ibu tampilkan KD-nya di depan. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu yang mengajar di kurikulum paradigma baru, di sini kita ubah menjadi CP. CP3 misalnya. Atau capaian pembelajaran 3. Jaringan komputer untuk materinya. Setelah kita ketikkan, tekan enter. Seperti itu. Atau misalnya kita ubah aja nih CP1 biar ya jaringan komputer. Pada capaian pembelajaran jaringan komputer nanti akan kita isikan berupa materi, penugasan dan absensi. Tahap awal akan kita masukkan materi dulu. Caranya bagaimana? Caranya persis seperti kita memasukkan perangkat ajar tadi. Kita ambil klik ADD and Activity. Yang mana yang kita klik persis di bawah judul. Judul jaringan komputer atau judul materi yang akan kita gunakan, materi besarnya atau materi pembelajarannya. Di sini kita klik, bukan yang di bawah atas ini, bukan yang di bawah ini, tapi persis di bawahnya. Ini kita klik. Lalu untuk materi sama persis seperti yang kita contohkan pada memasukkan modul ajaran alur tujuan pembelajaran, yaitu file. Fitur file yang kita masukkan. Di sini kita masukkan untuk namanya misalnya materi jaringan komputer. Untuk deskripsinya bisa Bapak Ibu ketikkan. Silahkan Anda baca dan pahami materi di atas. Ya, itu mungkin deskripsinya. Kalau Bapak Ibu ada deskripsi yang lain, silahkan. Intinya adalah untuk memotivasi atau mengarahkan siswa agar membuka materi yang kita berikan. Jangan lupa Bapak Ibu contreng displaynya. Setelah itu kita pilih file. File materi yang akan kita berikan. Caranya sama, kita klik lagi di sini, logo kertas atau logo ADD, kita klik. Lalu pastikan di upload file, ambil choose file. Kita cari materinya. Misalnya materinya kita contohkan saja ya satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya materinya yang ini. Artikel ini. Kita klik, lalu kita ambil open. Sudah masuk di sini artikelnya. Lalu kita ambil upload this file. Nah, otomatis file tadi yang kita pilih sudah masuk ke dalam. Yang lain tidak usah Bapak Ibu akses. Tinggal scroll ke bawah, ambil save and return to course. Otomatis materinya sudah kebuka, sudah tampil. Materi sudah. Jika Bapak Ibu ada beberapa pertemuan, alangkah baiknya Bapak Ibu masukkan materinya per pertemuan. Jadi kita blok-blokkan. Nah, contohnya misalnya saya edit ini, materi jaringan komputer dalam kurung
pertemuan 1 misalnya, tekan enter. Nah, dan jika ada Bapak Ibu materi jaringan komputer untuk pertemuan kedua, Bapak Ibu tinggal masukkan kembali atau tinggal add kembali untuk materi jaringannya. Kita contohkan, misalnya kita ambil ADD lagi, persis di bawah konten yang terakhir kita isi di sini. ADD lagi, ambil file, lalu di sini kita ketikkan materi jaringan komputer dalam kurung pertemuan 2. Untuk deskripsinya sama, kita bisa buat silahkan Ananda baca dan pahami. Jangan lupa dicontreng, kita pilih filenya, kita klik logo ini, ambil upload a file, lalu choose file. Saya materi pertemuan keduanya yang ini, kita ambil open, lalu upload file, scroll ke bawah, ambil save and return. Nah, maka ada 2 pertemuannya, ada 2 materinya. Materi jaringan komputer pertemuan 1, materi jaringan komputer pertemuan kedua. Atau bisa Bapak Ibu masukkan semua materi, jadi satu materi saja juga boleh. Kalau ingin di blok-blok per pertemuan, seperti ini caranya, contohnya. Nah, maka untuk memasukkan materi sudah selesai. Untuk penugasan lagi, kita contohkan cara memasukkan tugas atau mengisi konten penugasan. Caranya bagaimana? Tetap diklik ADD ini, tetap masih di konten atau di capaian pembelajaran jaringan komputer di bawahnya. Di sini kita klik. Nah, untuk penugasan kita ambil yang namanya assignment. Tadi kalau kita untuk memasukkan materi, ambil file. Untuk penugasan kita ambil assignment. Ini yang kita klik. Kita klik dan assignment-nya kita buat namanya misalnya tugas jaringan komputer. Nah, untuk deskripsinya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri atau saya contohkan. Nah, di sini. Misalnya ini. Kita kopikan dulu. Kita pastikan ke sini. Silakan Anda buka file atau Anda baca tugas yang ada di e-learning. Anda boleh menjawab langsung pada online text. Nah, apa itu online text? Online text itulah salah satu fitur di e-learning di mana siswa bisa langsung menjawab di HP-nya masing-masing atau menjawab tugas tersebut di akun e-learning yang masing-masing. Atau memfoto jawaban yang ditulis, mungkin bisa di buku catatan, bisa di buku tugas, lalu foto tersebut diupload ke e-learning. Nah, ini dia. Setelah Bapak Ibu tulis, jangan lupa dicontreng display-nya. Satu lagi, jika Bapak Ibu ada tugas dalam bentuk file, baik itu PDF, Word, Excel, dan sebagainya, atau dalam bentuk gambar, bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Atau bisa juga Bapak Ibu langsung ketikkan di sini. Soalnya, bisa juga. Misalnya, silahkan Ananda jawab soal berikut. Nah, bisa juga. Saya pertama, jelaskan definisi jaringan komputer, misalnya. Yang kedua, dan seterusnya. Tergantung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat pertanyaan atau penugasan di deskripsi juga bisa. Atau jika Bapak Ibu mempunyai file atau
dalam bentuk Word atau PDF yang berisikan pertanyaan, bisa Bapak Ibu masukkan ke additional file ini. Caranya sama persis seperti kita memasukkan file RPP dan silabus atau materi ajar. Caranya kita tinggal klik ini, lalu ambil choose file, pastikan di upload file, ambil choose file, kita pilih misalnya yang sudah kita siapkan ini, ambil open, lalu upload this file. Nah, maka pertanyaan dalam bentuk file atau dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF sudah kita masukkan. Yang perlu Bapak Ibu setting adalah di sini availability-nya. Ini yang pertama allow submission from, berarti tugas ini bisa diakses dari tanggal. Berarti awal tugas ini bisa diakses. Di sini settingannya tanggal 21 Juli 2001. Pukul 000. Nah, kalau ini bisa kita aktifkan, jangan lupa diaktifkan ini, awal bisa si peserta didik memberikan tugas, dan ini artinya adalah batas akhirnya, batas akhir si peserta didik mengumpulkan tugasnya. Ini bisa Bapak Ibu nonaktifkan, bisa. Jadi si peserta didik bisa memberikan tugas kapan saja unlimited, tak terbatas, tapi sebaiknya kita batasi atau kita kira-kirakan untuk materi yang kita ajarkan sampai pertemuan keberapa, sampai tanggal keberapa. Di sini kebetulan sampai tanggal 28 Juli, kita aktifkan tanggal 28 Julinya. Untuk remind me nggak usah kita aktifkan, untuk cut off date-nya nggak usah kita aktifkan, cuma 2 ini saja. Kalau submission, mulainya dan berakhirnya kapan. Itu saja. Lalu kita bergeser ke bawah untuk submission tab-nya. Tugas atau tipe tugasnya. Nah, ini untuk tipenya ada 2. Ada online text, ada file submission. Nah, ini yang namanya online text. Online text ini wajib Bapak Ibu contreng. Kenapa? Jadi si anak bisa langsung menjawab tugas yang Bapak Ibu berikan di HP-nya masing-masing, di akunnya masing-masing. Dan juga file submission. Kalau file submission ini kita aktifkan, berarti si anak bisa juga mengupload, baik itu berupa gambar, berupa dokumen, bisa diuploadnya di akunnya. Tugas yang sudah dia kerjakan di dokumen, atau mungkin dia kerjakan di buku, di fotonya, dalam bentuk file, dikirimnya ke e-learning kita, bisa. Nah, makanya kalau ada menyuruh siswa untuk mengupload tugas dalam bentuk file, ini yang kita contreng. Dua-duanya pun tidak masalah. Lalu berikutnya maksimum number of upload file. Ini artinya adalah berapa jumlah file maksimal yang bisa dia upload. Di sini 20 kebanyakan. Kita buat aja misalnya 5. Nah, jadi ada 5 file yang bisa dia kirim ke kita. Atau mungkin 5 foto bukunya yang sudah dia kerjakan kepada kita, ada 5 file. Untuk maksimum ukurannya di sini kita tidak usah ubah, tetap aja 100 MB. Nah, bagaimana kalau jika kita hanya untuk online text saja? Bisa. Yang file submission-nya tidak usah Bapak Ibu contreng. Jadi si anak langsung aja menjawab di HP-nya masing-masing melalui fasilitas online text. Jadi ini tergantung Bapak Ibu saja untuk menyetingnya. Nah, ini untuk word limit-nya ini nggak usah di-enable-kan, dikosongkan saja. Jadi si anak bisa berapa banyak kalimat, berapa banyak kata, unlimited, terserah. Tidak usah Bapak Ibu limitkan atau batasi. Sampai di sini submission tab-nya saja. Yang selainnya tidak usah Bapak Ibu setting, tinggal scroll ke bawah, ambil save and return. Otomatis tugas jaringan komputernya sudah kita masukkan. Nah, di sini ada petunjuknya juga yang sudah kita ketikkan tadi di description. Untuk materi sudah, tugas sudah, sekarang kita masuk ke absensi. Nah, untuk absensi, caranya
tetap kita klik add an activity di sini. Persis di bawah konten terakhir yang kita isi. Di sini kita klik add an activity. Di sini untuk absensi kita ambil yang choice. Ya Bapak Ibu, bukan di assignment, bukan di file, tetapi kita ambil yang choice. Choice ini yang kita klik atau yang kita gunakan. Kita klik choice-nya. Nah, di sini kita buat choice name-nya, mungkin kita bisa isi absen kelas, atau langsung aja kelasnya absen 10 BKP. Di sini kita buat tanggalnya. Tanggalnya misalnya Bapak Ibu harus patokannya ke jadwal pelajaran. Patokan mengisi absen di jadwal pelajaran. Di sini saya hanya contohkan misalnya untuk absen ke 10 BKP ini di hari sekarang. Misalnya absen tanggal 21 Juli 2021. Jangan lupa dicontreng. Atau jika Bapak Ibu ada dua atau lebih pertemuan, bisa di sini kita cantumkan pertemuan 1. Nah, untuk tanggalnya tentu tanggal saat jadwal pelajaran atau jadwal waktu kita mengajar. Di sini absen tanggal 21 Juli 2021. Jangan lupa dicontreng display-nya. Lalu untuk opsinya di sini bisa kita ketik isi option. Nah, di kategori option kita ketik opsi satunya hadir, option 2-nya sakit, option 3-nya izin. Untuk opsi absen atau tidak hadir tidak usah. Karena apa? Karena jika si anak tidak mengisi absensi, otomatis dia tidak hadir, dia terdeteksi tidak hadir jika dia tidak mengisi absensi. Seperti itu aja. Jadi yang kita isikan hanya 3, hadir, sakit, dan izin. Untuk availability-nya, ini Bapak Ibu setting sesuai jadwal Bapak Ibu mengajar. Misalnya tadi di sini tanggal 21, maka Bapak Ibu set tanggal 21 juga. Jangan lupa diaktifkan enable-nya dua-duanya. Jangan lupa diaktifkan, dicontreng enable-nya. Allow respond from, berarti si peserta didik bisa mengakses absen ini dari tanggal berapa, misalnya dari tanggal 21 Juli, pukul berapa misalnya, dari pukul 7.00 misalnya, dari jam 7 pagi atau jam 7.30. Nah, di sini jam, di sini menit, 7.30. Lalu berikutnya di bawah allow respond until, berarti si anak bisa mengisi sampai kapan? Tetap kita samakan tanggalnya, tetap tanggal 21 Juli karena kita mengajar di hari yang sama. Mungkin jamnya yang kita edit, mungkin sampai jam 12 misalnya, jam 12.00. Jangan lupa Bapak Ibu contreng show. Setelah itu baru Bapak Ibu ambil save, scroll ke bawah, ambil save and return to course. Maka absen 10 BKP pertemuan 1 sudah selesai. Nah, bagaimana cara mengisi absen berikutnya? Kalau jika Bapak Ibu sama lokalnya, sama kelasnya, Bapak Ibu tinggal ambil edit, ambil duplikat. Nah, ini jika catatan dengan kelas yang sama, hanya nanti sedikit perubahan. Misalnya untuk absen 10 BKP pertemuan yang kedua Bapak Ibu isikan lagi. Tinggal Bapak Ibu ambil edit sejajar dengan ini, ambil edit, ambil duplikat. Otomatis sudah terduplikasi, tinggal kita edit sedikit. Caranya bagaimana? Tinggal ambil logo pensil di sini. Atau jika ingin yang komplitnya, geser ke kanan, ambil edit setting. Nah, sini masih copy, mungkin di sini kita ubah misalnya yang pertemuan keduanya.
tanggal absennya, absen tanggal 21 untuk pertemuan kedua, pertemuan pertama, pertemuan keduanya tentu minggu berikutnya. Kita lihat tanggal, sekarang tanggal 21 berarti untuk tanggal 28. Di sini kita isi 28. Jangan lupa dicontreng. Untuk opsinya sama persis, hadir sakit izin. Availability-nya ini juga kita setting dengan tanggal pertemuan kedua, tanggal 28. Jadi tinggal tanggalnya saja kita setting. Pertemuan 1 tanggal 21, pertemuan 2-nya kita ubah jadi 28. Allow responnya juga until 28 juga dengan tanggal dan hari yang sama. Yang ini tidak usah kita ubah karena sama persis 7.30 sampai jam 12.00. Jangan lupa dicontreng show preview-nya. Setelah itu baru scroll ke bawah, ambil save and return to course. Nah, maka absen 10 BKP pertemuan 1, 10 BKP pertemuan 2 juga sudah selesai. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mengajar selain BKP? Bisa. Caranya bagaimana? Sama persis kayak tadi, Bapak Ibu juga bisa menduplikatkan. Misalnya untuk ini kita duplikatkan, Bapak Ibu mengajar di DPIB 1 misalnya. Bapak Ibu ini duplikatkan, ambil duplikat lagi. Nah, di sini untuk yang pertemuan 2 copy ini kita geser ke kanan, ambil edit setting. Nah, ininya saja Bapak Ibu tukar. Misalnya untuk pertemuan 1 kelasnya DPIB 1. Nah, itu aja yang Bapak Ibu ubah. Nah, deskripsinya juga absen tanggal 28 Juli. Sekarang tanggal 21 mungkin DPIB, untuk kelas DPIB kita ngajarnya besoknya. Di sini bisa kita ubah tanggal 22. Jangan lupa dicontreng displaynya, sudah tercontreng. Untuk opsinya sudah terisi, hadir sakit izin. Nah, di availability-nya lagi kita setting. Sama persis seperti tanggal ini. Tanggal pertemuan sesuai jadwal pelajaran. Di sini kita set tanggal 22, di sini juga bisa set tanggal 22. Dicontreng sudah semuanya, show preview sudah dicontreng. Tanggal 22 sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Ini saya contohkan saja. Makanya Bapak Ibu patokannya di jadwal pelajaran. Setelah itu scroll ke bawah, ambil save and return to course. Baru Bapak Ibu klik. Nah, BKP sudah, pertemuan 1, BKP pertemuan 2 sudah, DPIB pertemuan 1 juga sudah. Nah, DPIB ingin pertemuan keduanya lagi, boleh. Caranya persis juga sama kayak tadi, geser ke kanan. Di sini DPIB 1, ambil duplikat. Nah, yang ini kita scroll geser lagi ke kanan, ambil edit setting. Di sini kita ubah jadi pertemuan kedua. Untuk tanggal pertemuan keduanya tanggal 22 Juli. Pertemuan 2-nya berarti tanggal 29. Nah, ini bagi kita tanggal 29. Ini sudah dicontreng, optionnya sudah terisi, availability-nya kita ubah juga tanggal 29. Ya, seperti itu. Tinggal save and return to course. Selesai. Jadi, jika Bapak Ibu mengajar banyak kelas, maka banyak juga absennya sesuai kelas. Sesuai kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Di sini kebetulan saya contohkan kelas 10 BKP dan 10 DPIB 1 saja. Maka untuk pengisian konten untuk CP atau capaian pembelajaran jaringan komputer sudah selesai. Nah, bagaimana cara untuk mengisi CP berikutnya? Bapak Ibu tinggal mengedit atau mengisi di topik 3. Saya contohkan. Kita tinggal klik logo pensil di sebelah kanan. Misalnya di sini misalnya kita ketikkan CP2. Tadi sini 1, di sini CP2-nya misalnya sejarah. Sejarah komputer. Enter. Nah, baru masuk ke sejarah komputer.
Untuk pengisiannya sama persis seperti di CP1 tadi. Sama persis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi konten-kontennya. Dan jangan lupa untuk mengisinya yang Bapak Ibu klik persis di bawah ini. Jangan yang di CP1 jaringan komputer yang Bapak Ibu ambil ADD activity-nya, tetapi di persis di bawah judul sejarah komputer ini yang Bapak Ibu klik ADD activity-nya. Seperti itu. Saya rasa cukup Bapak Ibu materi untuk pengisian konten. Saya harap Bapak Ibu maksimalkan e-learning kita. Karena apa? Karena memang untuk situasi saat ini memang pembelajaran daring sangat kita butuhkan. Sampai proses tatap muka. Jika Bapak Ibu kita sudah pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu masih bisa juga menggunakan e-learning minimal. Minimal Bapak Ibu tidak capek-capek lagi mengabsensi anak, karena anak siswa kita sudah bisa mengisi absennya di e-learning sendiri. Karena apa? Karena di ruang pertemuan kita atau di ruang teori kita sudah masing-masing kelas sudah kedepannya akan terpasang masing intranet atau wifi-nya sudah terhubung ke intranet. Jadi siswa kita sudah bisa mengakses wifi intranet, bisa mengakses e-learning di kelas, bisa mengakses materi pelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan nantinya tidak usah Bapak Ibu tulis di papan tulis, tinggal Bapak Ibu berikan materi di e-learning, anak-anak bisa mengaksesnya di kelas di HP-nya masing-masing. Penugasan juga seperti itu. Jika kita tatap muka, ini e-learning masih bisa kita gunakan untuk tugas misalnya. Untuk penugasan si anak tidak perlu lagi mencari kita. Mungkin kita tidak hadir hari itu, si peserta didik ingin mengumpulkan tugas sementara kita tidak berada di sekolah. Si peserta didik tinggal mengupload tugasnya di e-learning. Otomatis tugasnya udah sampai ke akun kita. Tinggal kita periksa dan tinggal kita memberi penilaian atau kita beri nilai atau grade. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk tutorial e-learning. Masih ada nanti 2 tutorial lagi seperti memasukkan soal untuk UH, UTS atau UAS dan cara memberikan nilai kepada siswa atau peserta didik jika setelah dia memberikan tugas. Ada nanti tutorialnya cara memberikan nilai atau cara membuka tugas yang sudah diberikan oleh peserta didik kita. Sampai di situ saja, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.